Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Nurrahman dari kelas MKB 2B dengan NIM B201669. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu counting short. Oke, langsung saja ke materinya, ke pembahasan. Jadi, counting short itu adalah algoritma pengurutan sorting sederhana yang digunakan untuk mengurutkan array atau daftar bilangan bulat. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen pada array dan mengurutkan elemen tersebut berdasarkan jumlah kemunculannya. Nah, di sini tuh terdapat langkah-langkah counting sort gitu. Jadi langkah yang pertama itu kita itu mencari nilai maksimum pada array yang akan diurutkan. Nah, kita buatkan inisiasi array-nya count_r dengan ukuran max val plus 1. Nah, kemudian setelah kita inisiasi, maka itu tuh akan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen pada array dengan menambahkan satu ke count_r pada indeks yang sesuai dengan nilai elemen tersebut. Nah, setelah dibuat, setelah dihitung, kemudian kita akan menghitung prefix sum dari count_r-nya. Kemudian ada inisialisasi array sorted R yang akan digunakan untuk menyimpan hasil pengurutan. Nah, selanjutnya ada memasukkan setiap elemen pada posisi yang sesuai pada sorted R. Dengan memasukkan elemen ke sorted R pada indeks yang ditunjukkan oleh count R, elemen -1, dan mengurangi nilai count R elemen dengan 1. Nah, kemudian setelah itu tuh bakal dikembalikan lagi jadi hasil pengurutan dengan menyalin sorted R ke array asli. Biar lebih jelas, di sini ada contohnya. Jadi misalkan akan dilakukan pengurutan pada array A sebagai berikut nih. Jadi array A dengan panjang 8, dengan panjangnya itu 8, situ ada 7, 3, 7, 2, 3, 1, 4, 9. Nah, di sini kita akan mengurutkannya menggunakan counting sort. Jadi langkah pertamanya itu yaitu mencari elemen terbesar dalam array A. Bisa kita lihat di sini elemen terbesarnya itu ada di angka 9 ya kan. Maksimalnya itu 9. Nah, kemudian setelah kita udah tahu eh, max-nya itu 9, selanjutnya kita membuat array B yang memiliki panjang max ditambah 1. Nah, dan seluruh elemennya adalah 0. Nah, jadi di sini kita buat array B dengan panjang si array-nya itu max ditambah 1. Berarti tadi itu 9 ditambah 1. Jadi eh, jadi array B itu memiliki indeks dari 0 sampai 9 dan isinya itu 0 gitu. Terus nah array ini tuh digunakan untuk menyimpan jumlah tiap elemen dalam array A. Nah, karena elemen terbesar dari array A adalah 9, maka panjang array B adalah 10 gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita mulai mengcounting. Nah, yaitu melakukan perhitungan jumlah masing-masing elemen dalam array A dengan menelusuri array A. Oke. Ini bisa dilihat di sini. Nah, elemen pertama dari array A itu kan adalah 7. Jadi, maka array B di indeks 7 itu ditambah 1. Nah, kita tambah 1 ini. Jadi di sini itu kita tambah satu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi eh, indeks selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di elemen kedua dari array A adalah 3, ya kan? Maka array B di indeks 3-nya itu ditambahkan dengan 1. Sebentar. Nah, di
Di sini kita tambah 1. Nah, selanjutnya ada elemen ketiga dari array A adalah 7. Nah, maka B7-nya itu ditambah 1. Nah, tadi kan kita udah di B7-nya itu udah ditambah 1. Nah, di sini ada 7 lagi, jadi kita tambah 1 lagi jadi 2. Kita hapus dulu. Kemudian, nah, jadi 2. Oke, lanjut lagi. Sini ada elemen keempat dari area A adalah 2, maka B2-nya itu ditambah 1. Oke, proses ini begitu seterusnya sampai si elemen yang ada di array A-nya itu habis sampai 9. Ya, 2. Nah, ini kita tambah 1. Aduh. Oke, selanjutnya ada 3. Ada 3, kita tambah 1 lagi. Kita hapus dulu. Jadi 2. Nah, selanjutnya ada eh, elemen keenamnya itu adalah 1. Maka di B1-nya itu kita tambahkan 1. Selanjutnya ada elemen ke-7. Itu adalah 4. Maka di array B-nya itu indeks 4-nya kita tambahkan 1. Selanjutnya lagi yang terakhir array ke-8 9, maka indeks ke-9 di array B kita tambahkan 1. Nah, setelah seperti ini, eh, setelah tadi kita masukkan, maaf. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita jumlahkan dari yang sebelah kiri dari indeks array B indeks 0 itu kita jumlahkan. Di sini kan nggak ada ya, berarti kita di sini kosong. Nah, kita jumlahkan nih dari indeks 0 ke indeks 1, kita tambah 0 ditambah 1 jadi 1, udah tetap. Dari indeks 1 ke indeks 2 ditambahkan lagi, dijumlahkan, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, berarti kita di sininya kita ubah jadi 2. Kita ubah jadi 2. Dan jadi 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan indeks 2 dan indeks 3. Nah, 2 ditambah 2 itu adalah 4. Maka yang di indeks 3-nya itu kita ganti dengan 4. 4. Nah, selanjutnya lagi di indeks 3 kita jumlahkan dengan 4, indeks 4. 4 ditambah 1 jadi 5. Nah, selanjutnya ini kan kosong. Di sini array B itu nilainya 0 tadi. Setiap array B kan sebelumnya nilainya 0. Jadi 5 ditambah 0 itu jadi 5. Lanjut lagi di sini 5 ditambah 0 jadi 5. Aduh, sebentar. Eh,
5. Kemudian di sini 5 ditambah 2 itu jadi 7. Kita ubah isinya jadi 7. Jadi di sini 7 ditambah 0, 7. Nah, 7 ditambah 1 jadi 8. Nah, 8. Nah, ya lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Karena terdapat 8 elemen pada array A, maka dibuat array C yang juga memiliki 8 elemen untuk menyimpan output. Nah, jadi kita buat array C sini. Jadi ini tuh untuk menyimpan outputnya gitu, hasil dari counting tadi. Nah, di sini kan kita bisa lihat, ini kan array A, setelah kita masuk ke masukkan ke array B, kita dapatkan 0, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8 kan. Sama. Nah, setelah itu kita masukkan ke array C. Kita eh, eh, kita urutkan gitu. Sekarang ini tuh langkah eh, untuk mengurutkan. Di sini kita lihat di array A itu kan 7. 7 itu ada di 7 di array B itu di indeks 7. Ini kan 7-nya itu kita di indeks di array B indeks 7 itu nilainya 7. Nah, 7 ini kita kurangi 1. Nah, hasilnya itu akan menjadi tempat si angka ini di array C. Nah, jadi di sini kan array A 7. eh, Maka di indeks B-nya itu kan 7. eh, Isi indeks B-nya itu kan isi isi array B di indeks 7 itu 7. 7 kita kurangi 1, 6. Nah, jadi 7 ini tuh kita taruh eh, di indeks ke-6 di array C 7. Nah, lanjut lagi di sini ada 3. Nah, maka di sini itu berkurang. Di sini kan 7 jadi 6. Jadi 6. Nah, selanjutnya lagi di sini ada 3. 3 itu di array B indeks 3. Nah, di sini ada 4. 4 dikurangi 1 jadi 3. Nah, jadi 3 di sini tuh kita taruh di indeks ketiga di array C. 3. Nah, lanjut lagi di sini ada 7 lagi. Nah, 7. Tadi kan 7 sebelumnya udah dikurangi ya jadi 6. Nah, di sini kita kurangi lagi 1, maka jadi hasilnya itu 5. Nah, jadi 7. 7 yang selanjutnya itu kita taruh di indeks ke-5 di array C. Nah, selanjutnya ini jadi 5 ya. Duh, ya ini 5. Nah, 5. Selanjutnya 2. 2 itu kita lihat di array B indeks 2 itu nilainya 2. Nah, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1. Oh iya, ini indeks 3 tadi 3 ya. Jadi 3. Nah, saat ini tadi di 2 di array B indeks 2 itu nilainya 2 dikurangi 1 jadi 1, maka 2 ini tuh ditaruh di indeks 1 di array C. Nah, selanjutnya 3. Nah, 3 tadi kan udah dikurangi 1. Kita kurangi lagi 1 jadi 2. Jadi 2. Nah, maka kita naruh 3 yang ini itu di indeks kedua di C. Nah, selanjutnya kita lihat elemen selanjutnya itu 1. Nah, 1 ini kita lihat di indeks 1 yang B itu nilainya 1. Nah, 1 ini dikurangi 1 jadinya 0, maka 1 ini tuh kita taruh di indeks 0 di array C. 1. Nah, selanjutnya elemen selanjutnya
4. Kita lihat indeks 4 di B itu nilainya 5. Kita kurangi 1 jadinya 4. 4. Nah, jadi 4 ini tuh kita taruh di indeks 4 C. Indeks 4 di array C. 4. Nah, selanjutnya yang terakhir ada 9. Nah, kita lihat di sini 9 itu 8. Nah, kita 8 kurangi 1 maka hasilnya 7. Eh, 7. Nah, jadi 9 ini kita taruh di indeks 7 array C. Nah, oke, jadi hasilnya ini sudah urut. eh, yang asalnya jadi yang asalnya dari 737 2 3 1 4 9, terus kita proses counting dan lain sebagainya, maka akan dihasilkan urutan yang ngurut gini. Jadi dimulai dari 1 2, eh ya 1 2, ini tuh 3, ini 3 ya. 1 2 3 3 4 5 7 7, eh 7, ini 9, eh kan 1 2, ini tuh 3 3 4, ini salah. 1 2, oh ini 7 bukan 5, salah, maaf, salah ini. Maksudnya itu tuh di indeks 5 itu isinya 7. Jadi kan dari 6 ya, dikurangi 1 jadi 5. Nah, di sini tuh 7. Hmm, sini itu 9. Eh, sini ada 9. Eh, eh, nah, maka bisa dilihat ini hasil yang mengurut kan mulai dari 1 2 3 4 7 7 9. Oke, tadi maaf ada sedikit kesalahan penulisan saja sebenarnya. Oke, oke, itu cara kita eh, mensortir sebuah angka gitu, sebuah bilangan bulat dengan menggunakan counting sort. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari si counting sort itu sendiri. Nah, kita bisa dilihat di sini kelebihannya itu dapat mengurutkan dalam waktu yang relatif lebih singkat karena tidak membandingkan antar elemen. Nah, ya kan. Bisa kita lihat tadi prosesnya itu gak ada membandingkan gitu loh dari elemen satu dengan elemen sebelah kanannya atau sebelah kirinya gitu ya kan. Eh, Selanjutnya ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangannya itu membutuhkan lebih dari satu array sehingga lebih rumit. Nah, bisa dilihat kan tadi kita di sini membutuhkan dua array tambahan B dan C untuk eh, mengurutkan gitu, untuk mengcounting dan mengurutkan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang counting sort. Counting sort. Sekarang kita analisis kompleksitas si algoritma counting sort ini. Hmm, kita kita kembali ke bagian langkah-langkah. Kita, hmm, nah ini langkah-langkah counting sort. Nah, bisa dilihat di sini langkah-langkahnya. Yang pertama ada cari nilai maksimum ya kan. Terus kedua inisialisasi array con R. Terus ketiga hitung jumlah kemunculan setiap elemen pada array. Kemudian ada hitung prefix, inisialisasi array sort R untuk menyimpan ya kan, untuk menyimpan hasil pengurutan. Terus ada memasukkan setiap elemen pada posisi yang sesuai pada sorted R. Terus yang terakhir ada mengembalikan hasil pengurutan dengan menyalin sorted R ke area asli. Nah, ke di sini bisa kita lihat
langkah satu, dua. Saat langkah satu, dua itu memerlukan waktu yang konstan gitu. Kalau dalam notasi Big O itu yaitu O1. Kenapa? Karena hanya dilakukan sekali gitu. Jadi ini tuh kita tuh hanya melakukan sekali mencari eh, apa namanya nilai maksnya kalau di langkah satu. Kalau yang kedua tuh kita kayak setelah nilai maksnya diketahui kan tinggal ditambah satu aja gitu ya kan. Jadi hanya dilakukan sekali gitu. Nah, kemudian langkah ketiga ini tuh memerlukan waktu ON kalau di dalam notasi Big O karena harus melakukan loop melalui seluruh array asli gitu. Karena kita di sini tuh mencari jumlah kemunculannya, jumlah kemunculan setiap elemen pada array gitu. Itu di situ kita melakukan looping gitu. Nah, kemudian langkah keempat itu prefix sum dari count R. Nah, di sini juga cuman memerlukan waktu konstan gitu. Jadi kalau di dalam notasi Biko itu O1 karena hanya dilakukan sekali ya kan. Cuman menghitung prefiksnya aja. Kemudian langkah 5, 6, 7 itu juga memerlukan waktu ON karena harus melakukan loop melalui array asli sebanyak satu kali. Nah, oke. Kalau kalau dilihat dari langkah-langkah ini semua, kompleksitas waktu itu tergantung pada nilai K. Jika K adalah konstan, kompleksitas waktu counting short adalah ON. Namun jika K sebanding dengan N, kompleksitas waktu counting short menjadi ON plus K. Gitu. Jadi si kompleksitas waktu ini tuh counting short itu menjadi ON plus K itu ketika si K-nya itu sebanding dengan N. Tuh. Oke, kita lanjut mungkin langsung ke implementasi counting short eh, dalam bentuk coding ya, bah, bah, Java. Sekarang kita lanjut ke implementasi counting short dalam bahasa Java. Java, langsung saja.
Ini di sini terdapat pada baris public class content shop itu gunanya untuk mendefinisikan sebuah nama content shop. Kemudian di sini ada public static void line, ada kurung string args itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi utama atau main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Kemudian ada in-R sama dengan yang in dan 10 itu hanya untuk membuat sebuah array dengan panjang 10 dan menyimpannya ke dalam variabel A. Kemudian ada random number random sama dengan neo random itu untuk membuat sebuah objek random untuk menghasilkan angka acak. Kemudian ada for in sama dengan 0, sini ada looping ya, for in sama dengan 0, i kurang dari i sama dengan 0, i kurang dari array. Terus di i di increment, terus ada r, ini ada ri sama dengan number random, next in 10. Nah ini tuh ada looping sebanyak panjang array r dan mengisi setiap elemen dengan angka acak antara 0 hingga 9. Itu. Oke, kita lanjut coding. Bisa. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut.
itu berarti convert lu itu nggak tahu yang hitung lu baca format panjang gitu. Tulis di PPT-nya mah judulnya aja itu berarti emang tulis di PPT enggak ya man emang oh itu di PPT kok ditulis di implementasi terakhir PPT iya lalu oh enggak oh enggak ini kan bukan kira-kira tuh jadi gitu yang dua udah beda nah Yes. And ini di PPT bukan sama yes, long duration kemudian n time wah wifi kurang wifi time oke oke dan s time bisa kemudian oke dari itu system out uh, s- laporan dong pakai OBS itu oke urutan banyak kan banyak ya eh ya kan. Kita lanjut pembahasannya. Sini ada sistem outprint kurung array sebelum diurutkan plus array toString R. Nah, terus ada long set time sama dengan system nano time, ada in sorted R sama dengan counting sort R, long end time sama dengan sistem nano time, long duration sama dengan end time start time. Ini tuh waktu yang dibutuhkan untuk pengurutan gitu. Hmm, hmm. Bentar.
Nah, sistem yang eh, apa array sebelum diurutkan array sebelum diurut. Nah, itu tuh gunanya untuk mencetak isi array R sebelum diurutkan. Kemudian ada long start time sama dengan sistem nano time itu untuk mendapatkan waktu saat ini dalam nanosecond sebelum menjalankan algoritma pengurutan. Terus ada inserted R, itu counting sort R untuk memanggil fungsi counting sort untuk mengurutkan array R. Kemudian ada long end time sama dengan sistem time untuk mendapatkan waktu saat ini dalam nanosecond setelah algoritma pengurutan selesai dijalankan. Kemudian ada long duration sama dengan end time dikurangi start time. Nah, itu tuh eh, jadi itu tuh untuk menghitung durasi gitu, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma pengurutan. Kemudian ada sistem out println dalam kurung array setelah diurutkan plus array satu string sorted R itu tuh mencetak isi array R setelah diurutkan. Kemudian ada sistem out println waktu yang dibutuhkan untuk pengurutan plus duration plus nanosecond. Nah, itu tuh untuk mencetak durasi waktunya yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau- Ada in max dan get max. Eh, hmm, keluar kemudian in and is max value value oh enggak max iya max val plus itu ya ini ada loop for kurung in i sama dengan nol tambah ya ini maaf hapus dulu terus ada i kurang dari r i increment terus call r to r is i yang kita ini di increment udah kita call. Oke
Sebentar. Oke. Hmm, mana ya? Nih, di sini kan ada public static in, counting sort in R. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan fungsi counting sort yang menerima array integer sebagai input dan mengembalikan array integer sebagai output setelah diurutkan. Terus di sini ada in max val sama dengan get max value dalam kurung R itu itu tuh gunanya untuk mendapatkan nilai maksimum dari array input. Nah, terus ada in con R sama dengan new in max val plus 1 ini untuk mendefinisikan array hitung dengan panjang maksimum nilai dalam array input ditambah 1 itu. Kemudian di sini ada looping in i sama dengan 0, i kurang dari r length, kemudian i di increment. Di sini di dalamnya ada count r r r i di increment. Ini tuh untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai pada array input tuh. Terus oke, kita lanjut lagi ngoding. Eh, hmm, Sini ada looping lagi for in salah dalam kurung lupa in i sama dengan ini sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan xval xval is xval koma dan i di increment. Hmm, eh nah situ ada call r itu sama dengan lupa. Itu ada i itu sama dengan bukan plus variable is call r kurang ini dikurang 1 koma. Nah, situ ada ini nilai is kosong sorted sorted r sama dengan new in r kemudian loop for kurung in i itu sama r kurang 1 sama lebih dari sama dengan sama dengan dari di di increment. Yes. Di sini ada isinya sorted
R R kurung kon R kurung R kurung I di sini dikurang satu, ya dikurangi satu. Terus sama dengan R I. Nah, ada kon R R I. Bisa lah, dikurangi. Nah, bisa juga. Ada tuh. Oke, oke, tadi itu kita mulai dari ya, lupa. Nah, kita mulai dari oh ya for in I sama dengan satu ya. Nah, for in I sama dengan satu, I kurang dari sama dengan max file, I di increment. Terus ada isinya ada count RI plus count RI min satu. Nah, itu tuh untuk mengakumulasi frekuensi kemunculan setiap nilai pada array. Nah, kemudian itu ada inserted R sama dengan new in R length. Itu tuh untuk mendefinisikan array output dengan panjang yang sama dengan array input. Kemudian ada for in I sama dengan R length kurang satu. Nah, I lebih dari sama dengan 0, I di decrement. Nah, isinya itu ada sorted R, count R, RI min satu sama dengan RI, terus ada count R, RI di decrement. Nah, itu tuh untuk mengisi nilai turut ke array output dengan mengambil nilai dari array input berdasarkan indeks yang dihitung, indeks yang dihitung gitu loh. Jadi dari hasil hitungan sebelumnya dimasukkan ke array output gitu. Selanjutnya nilai frekuensi kemunculan pada array hitung dikurangi satu, dikurangi satu. Nah, terus ada return sorted R. Itu untuk mengembalikan array output setelah diurutkan. Oke, oke, sekarang kita lanjut ada eh belum. Public static biasa in get max in in X file dengan R yang mana. Ini ada look for in dengan I eh in I ya Allah in I sama dengan satu.
Tuh, ada I, ini, oh ya, kurang dari R, oke, ini di increment, dan max, hmm, hmm, R, I, udah selesai. Itu max, udah. Eh, Nah, di sini kan ada public static in get max value in R ya kan. Nah, itu tuh untuk mendefinisikan variabel max val yang merupakan nilai maksimum awal dari array yang ini diinisialisasi dengan elemen pertama dari array. Kemudian ada in max val sama dengan R0, itu tuh untuk memulai loop for untuk mengiterasi setiap elemen dalam array R. Kemudian di situ ada for in I, ada loop itu untuk melakukan pengecekan kondisi apakah elemen ke I dari array R lebih besar dari nilai max val. Jika benar, maka nilai max val diupdate dengan nilai elemen ke I. Terus ada return return max val itu untuk mengambil nilai max val sebagai hasil akhir dari metode get max value. Oke, sekarang kita coba untuk gitaran ya. Semoga bisa. Maaf tadi sebelumnya kompiler online sebelumnya itu error jadi nggak bisa. Ini kita kita pindahin ke kompiler yang baru yang Doodle. Oke, sini kita bisa langsung run aja untuk pembuktiannya. Nah, lihat di sini ada array yang diurutkan itu ada 7, 1, 7, 7, 4, 1, 7, 5, 2, 6. Nah, array setelah diurutkannya akhirnya jadi 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Oke, sesuaikan tujuhnya ada 4 jadi ya benar. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan yaitu sebesar 7.485 nanosecond. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke eh, kita bandingin eh, seberapa cepat counting short ini dengan eh, short yang lain itu. Nah, di sini saya sebagai perbandingannya itu yaitu counting short. Eh, kita ubah dulu ini jadi 1.000. Oke. Nah, coba kita run. Ini yang pertama kita ini counting short duluan ya. Nah, sini counting short itu membutuhkan waktu untuk mengurutkan sekitar 6.000 enggak 610 ya pokoknya 6 eh ya pokoknya 610627 nanosecond untuk mengurutkan sebanyak 1.000 data. Nah, di sini saya juga ada eh, mana? Bentar maaf. Nah, di sini juga saya ada sebuah insertion sort. Coba kita bandingkan sebentar. Nah, di sini 1.000, kita sama ya, kita di sini dengan 1.000 data. Ayo kita coba lihat. Nah, di sini waduh, nggak bisa. Jadi kita kita coba copy ya.
A, I. Dan di sini bisa. Nah, akhirnya udah bisa. Nah, bisa dilihat di sini untuk apa, insersi insertion short itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, 8, 22, 1, 4, 3, 6, 3 nanosecond ya kan waktu. Itu waktu yang dibutuhkan untuk pengurutan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa counting short ini lebih cepat gitu ya daripada insertion short, lebih efisien juga. Oke. Mungkin itu saja. Lanjut kita ke implementasi dari counting short itu sendiri di kehidupan nyata ya. Kita untuk ya implementasinya di dunia nyata itu salah satunya dalam algoritma counting short itu yaitu pada pengolahan data pada sistem pemilihan umum gitu. Jadi saat pemilihan umum itu kan suara dari pemilihan akan dicatat ya dalam bentuk data elektronik gitu. Kemudian si data suara tersebut tuh perlu diolah dan dihitung untuk menentukan siapa pemenang pemilihan. Nah, nah di sini tuh algoritma counting short dapat digunakan untuk mengumpulkan data suara berdasarkan kandidat atau partai politik yang berbeda. Algoritma ini akan menghitung jumlah suara yang diterima oleh masing-masing kandidat atau partai politik dan kemudian mengumpulkan data berdasarkan jumlah suara tersebut dengan menggunakan algoritma counting short. Proses penghitungan suara menjadi lebih cepat dan efisien gitu. Jadi ya, jadi contoh kasusnya itu kalau di nyata itu misalnya saat pemilihan umum, pemilihan ketua RT gitu ya kan, eh, misalnya kita menggunakan votingnya bukan dicoblos lagi tapi udah elektronik gitu ya kan. Nah, algoritma counting shop ini bisa kita gunain untuk menghitung data gitu. Jadi sehingga penghitungan hasil suara itu lebih cepat gitu, lebih efisien gitu ya kan. Oke, mungkin itu saja contohnya dari saya. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.